dibuka ya. Iya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kalian semua berdiri. Berdiri ya. Maka kita kayaknya butuh ice breaking sebelum pembelajaran kita mulai. Nah, yang Ibu ikutin Ibu semua ya. Baik Bu. Ice breakingnya kita akan menyanyikan lagu Tangan ke Atas Menggapai Bintang, tangan yang sesamping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke, baik semuanya kepada ketua kelas boleh dipimpin doanya dulu sebelum kita mulai proses PDM kita kali ini. Oke, boleh pada kawan-kawan. Berdoa dimulai. Semoga jam terakhir yang udah siang ini belajar IPS-nya semakin semangat ya. Siapa yang belajar tadi malam? Ada yang membaca buku pelajarannya tadi malam? Ya Rizky, kalau kamu ada belajar tadi malam, pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Literasi sosial. Oke, tentang literasi sosial. Kalau sekarang ini kita akan masuk materi pembelajaran apa kalau kamu belajar Rizky malam? Kalau bukan masyarakat Indonesia. Oke, beri aplaus untuk Rizky. Sama Rizky yang belajar malam ini, malam tadi untuk pelajaran kita hari ini. Yang lain di mana? Ada buku baca saja. Oke. Yang ini silakan keluarkan bukunya, alat-alat tulisnya. Yang mengganggu silakan mulai disimpan terlebih dahulu. Oke, hari ini kita akan lanjut tentang pembahasan yaitu keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Ini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu untuk mengetahui proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi. Lalu yang kedua di mana setelah belajar ini kita dapat mengetahui pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Lalu tujuan yang terakhir dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia. Nah, anak-anak ibu tentang keberagaman aktivitas masyarakat Indonesia, anak-anak ibu yang lihat di depan ada 3 gambar. Ada yang bisa menjelaskan terkait 3 gambar ini? Ya, silakan Nurul. Itu Bu, gambar 1 ada nelayan, gambar 2 ada petani, gambar 3 ada berdagang. Tepuk tangan untuk Nurul. Oke, setelah Nurul menjelaskan menyebutkan 3 gambar ini, ada yang bisa menjelaskan keterkaitan 3 gambar ini dengan materi kita hari ini. Ya, silakan Sisri. Sekarang pekerjaan di berbagai daerah Bu. Daerah kalau nelayan itu laut, kalau petani itu daerah perbukitan, kalau pedagang itu biasanya lebih ke daerah kota Bu. Oke, tepuk tangan untuk Sisri. Ya, benar sekali. Dari 3 gambar ini sudah nampak perbedaan aktivitas keberagaman masyarakat terkait ekonomi. Ada yang tadi yang gambar pertama di mana? Laut. Gambar kedua? Gambar ketiga? Pasar. Sekarang Ibu mau nanya, siapa yang tinggal di daerah pesisir? Saya. Di mana Nurul tinggal Nurul? Di Pariaman. Di Pariaman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, nah dari gambar ini kita akan masuk pembahasan materi
mempengaruhi aktivitas ekonomi. Ada yang mau membantu membacakan materi kita? Silakan kepada Ayu. Baik Bu, yang pertama kondisi geografis itu mempengaruhi kegiatan ekonomi di Indonesia karena ada topografi yang beragam dari hutan hujan yang rimbun hingga garis pantai yang luas, yaitu membentuk jenis pertanian, perikanan, dan Kok sampai sana? Tepuk tangan buat Ayu. Jadi tadi siapa yang menangkap apa yang dibacakan oleh Ayu? kondisi geografis yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ya, benar. Selanjutnya, dari penjelasan yang mudah dijelaskan oleh Ayu, kita lihat bahwasannya geografis dan aktivitas ekonomi masyarakat itu dilihat dari pengertiannya. Siapa yang mau menjelaskan terkait pengertian geografi dan aktivitas ekonomi? Silakan Aini. Baik, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi termasuk unsur alam seperti iklim, tanah, air, dan bentuk muka bumi, serta interaksi manusia dengan lingkungannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan berbagai aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti bertani, berdagang, atau bekerja di bidang dasar. Oke, tepuk tangan untuk Aini. Nah, dari hal itu ada nampak perbedaannya antara geografi dan aktivitas ekonomi. Sudah nampak kan gambarannya? Sekarang Ibu akan membagi Anda semua ke dalam 3 kelompok untuk membahas lebih lanjut terkait materi kita. Silakan ini Dea, Ayu, Melza, Melinda, Rizky kelompok 1, Nurul, Afri, Aini sama Sisri kelompok 2, Fauza dan Dina kelompok 3. Ini buat kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ibu akan menjelaskan cara menjawab LKPD-nya. Kalian akan Ibu sajikan video pembelajaran terlebih dahulu, dan di dalam LKPD itu sudah ada bahan bacaan sebagai referensi tambahan kalian. Kalian silakan simak video pembelajaran berikut ini. Setelah menyimak video ini, apakah ada pertanyaan terkait tugas kita? Tidak. Apa semua kelompok sudah paham terkait pembagian tugasnya? Kerjasama ya, jangan ada hanya menumpang dan ikut diskusi bersama. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Selalu dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Baik, karena waktu diskusinya sudah selesai, Ibu harap semuanya memperhatikan ke depan terkait presentasi perwakilan kelompok masing-masing. Terlebih dahulu, kelompok 1 silakan kepada kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 mohon disimak, dan kelompok 1 diperhatikan juga temannya yang mewakilkan di depan. Baik, Bu. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang pengaruh cuaca iklim di bidang pertanian. Yang pertama itu yaitu musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan petani gagal panen. Oke, kelompok 1 sudah memberikan presentasinya terkait bagaimana faktor geografis mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia di bidang pertanian. Apakah di kelompok 2 dan 3 ada tambahan atau tanggapan terkait presentasi temannya? Silakan. Boleh maju kepada belum Ayu. Kita simak dulu temannya memberikan tambahan. Jadi kami akan menambahkan yaitu tentang pengaruh terhadap bidang perikanan, di mana kalau cuaca ekstrim dan diiringi badai akan mempengaruhi ikan-ikan di laut dan kurangnya hasil tangkapan dari nelayan. Oke, tepuk tangan untuk
tambahan sebelum kita persilakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menambahkan materi dari kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu pengaruh cuaca iklim di bidang kesehatan, yaitu suhu ekstrim, panas atau dingin berkepanjangan dapat menyebabkan dehidrasi atau infeksi saluran pernafasan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian aktif dalam berdiskusi. Untuk materi lanjutannya, kalian kayaknya sudah memahami pembahasan kita kali ini. Nah, untuk penguatan materi kali ini, Ibu akan menguji kemampuan Ananda semua terkait dengan pembahasan kita dari awal sampai akhir. Kita akan mengadakan kuis. Boleh dirapikan dulu kursinya, mejanya. Boleh pada ke depan, karena kita akan kuis. Ananda silakan jawabnya bersama-sama untuk penjawaban kuis ini. Oke, kita mulai ya. Soal pertama, bagaimana cuaca dan iklim mempengaruhi bidang pertanian? Ada yang bisa menjawabnya? Mari coba kita jawab bersama-sama. Menentukan waktu tanam. menjadi tanaman. Yakin jawabannya? Ya. Kita pengen jawabannya. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di dataran tinggi? Ketersediaan tanah. Ayo, yang mana jawabannya? Untuk berkebun. Oke. Jadi kunci. Iya. Nih, pertanyaan terakhir. Faktor geografis yang menyebabkan masyarakat pesisir banyak bekerja sebagai nelayan adalah Kedekatan laut. yakin? Yakin. Jawabannya. Yeay. Oke, sepertinya semuanya sudah paham materi yang telah kita pelajari hari ini terkait geografis dan aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk itu, Ibu ingin melihat siapa yang menyimak pelajaran kita dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, kepada Nurul. Kesimpulannya, geografi itu memiliki peran besar dalam menentukan pola aktivitas ekonomi masyarakat. Oke, tepuk tangan Nurul. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan hari ini? Ya, kepada Melinda. Terdapat lokasi iklim, tentang alam dan sumber daya alam. Faktor utamanya membentuk kegiatan seperti pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Anda semua yang telah aktif dalam pembelajaran kita kali ini. Karena waktu Ibu juga sudah habis, Ibu harap minggu depan semuanya lebih membaca buku lagi, dan Ibu akan mengirimkan bahan materi kita untuk pertemuan berikutnya. Untuk Anda, jaga kesehatannya, jaga semangat belajarnya, karena belajar itu adalah kunci untuk menuju kesuksesan. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.